semuanya, apa kabar Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Saya Kak Rusia menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Nah, hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana. Hari ini kita kompak, bajunya warnanya coklat-coklat. Kompak juga sama bintang tamu kita hari ini ada Rangga Mula. Hai. Nanti kita mau tanya sama Rangga soal pengalamannya. Baru pertama kali ya kemarin kamu melaksanakan ibadah umroh. Iya, Kak. Pertama kali. Pertama kali. Oh, oke, nanti kita dengar ceritanya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana menjadi perhatian publik dan menuai banyak komentar netizen baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Yang lagi ramai banget gitu ya. Akhirnya kayaknya kemarin ini sesudah sidang mediasi, kuasa hukumnya Denada akhirnya memberikan statementnya. Gitu, salah satu bunyinya adalah bahwa ya pokoknya mengakui, terus habis itu tidak saja itu, tapi juga Denada itu sebenarnya membiayai, memfasilitasi, disekolahkan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Seperti apa statementnya? Coba kita lihat dulu yang berikut ini. Ini menarik ya statementnya tuh yang tidak pernah tidak mengakui. Ya, mungkin maksudnya gini kali ya. Mungkin kalau maksudnya kalau Resanya datang, Mbak, aku anak gitu kan, mungkin kalau tidak pernah tidak mengaku itu mungkin kalau ditanya gitu mungkin langsung iya gitu. Tapi mungkin karena ada gugatan itu jadi agak bingung ya, makanya Denada itu sampai sekarang belum keluar sendiri dari dia pengakuan itu, mungkin ya kan. Tapi kita baca komentar netizen berikut ini. Makanya Kli diajak mediasi di belakang publik mau jangan banyak alasan. 7 itu hanya angka yang harus dicantumkan. Kalau dari pihak Denada niat baik, gampang tinggal rangkul anaknya dengan kasih sayang, gak usah berbelit-belit. Kok gak tergerak hati nurani A melihat darah daging dan lebih percaya apa yang full di podcast Densu? Gimana sih? Kok gak tergerak hati nurani A melihat darah daging dan lebih percaya apa yang full di podcast Densu? A itu siapa? Nuraninya maksudnya ya, lebih kecek. Tapi ya sih setuju ya. Tapi mungkin udah, gak tau deh, baca lagi yang berikutnya. Diakui, diurus, dibiayai, difasilitasi adalah diperlakukan sebagaimana seorang ibu kepada anak. Diurus sendiri kah? Mana mungkin tiba-tiba ada urusan seperti ini kalau pengakuan semua adalah benar. Kalau gitu bisa dikenakan pasal karena fitnah dan pencemaran nama baik dong. Katanya gitu. Yang berikut coba kita baca. Emang Denada nggak bisa ngomong sendiri ya? Kenapa mesti lewat pengacara? Tinggal muncul ke publik dan klarifikasi. Sesimpel itu tapi bulet. Yang berikut kita baca. Tapi kenapa manggilnya Mbak? Aku jadi teringat ya, waktu itu aku punya cucu, aku terpikir untuk cucuku manggil aku tetap mami, aku awet muda. Itu, tapi nggak ada hubungan sama ini. Oke, lanjut berikutnya. Kalau diakui, difasilitasi dan diberi kasih sayang, lalu kenapa itu anak dititipkan ke orang lain? Kenapa nggak diasuh sendiri seperti anak keduanya? Pengacaranya nggak sadar kah? Gitu. Yang berikutnya ada lagi, alhamdulillah akhirnya ada pengakuan. Tapi kalau menurut aku ya ibu dan anak, gimana ya, sedih sih, sedih ya kalau lihat. Apalagi kemarin Resa tuh live gitu, ada dikasih apa sih sepeda listrik, terus dia kayak terharu gitu ya. Ya kita doain yang terbaik, ini soalnya masalahnya ibu dan anak, ya ibu dan anak. Mudah-mudahan apapun yang terjadi mereka bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa pelukan, bisa dimaafkan, bisa lebih baik lah. Karena ini kan ibu dan anak ya, kita kayaknya doain aja yang terbaik. Itu benar nggak Rangga Mula? Rangga Mula kemarin dia umroh berdua sama ibunya aja. Bapaknya kok nggak diajak sih kamu ya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Rangga Mula. Rangga, apakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Bapak ini baru pulang banget ya dari umroh ya Pak? Alhamdulillah. Auranya tuh kayak damai banget loh. Jadi Pak, coba kita lihat sih seperti apa nih video atau foto-foto yang dibagikan oleh, nggak ada, postingan aja deh. Kita lihat nih sama Mama ya. First umroh, Holy Land Endless Gratitude. Alhamdulillah diberikan kelancaran, banyak kemudahan dan kenangan yang indah. Luar biasa berkesan umroh pertamaku bersama Mama. Semoga dan kalian yang baca bisa segera diundang kembali ke Tanah Suci. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Jadi ini umroh pertama kamu atau umroh pertama bareng Mama? Umroh pertama. Kamu? Pertama dan bareng Mama. Oh gitu. Mama, kalau Mama sebelumnya udah pernah umroh? Enggak juga. Mamaku kan mualaf, Kak. Pokoknya gitu ya. Makanya banyak orang yang juga baru tahu orang nggak tuh Muslim. Iya, banyak yang nggak mengira aku Muslim sih, sampai komen-komennya, ternyata kadang Muslim ya. Enggak, aku cocok Kyrgyzstan lah aku bilang. Nggak, tapi ini ceritanya gimana? Benar kan ini adalah hadiah? Hadiah. Alhamdulillah hadiah dari manajerku, Kak, ulang tahun. Aduh, aku selalu terharu kalau ngomongin umroh, Kak, karena
setelah sekian lama gitu akhirnya bisa dapat kesempatan. Dan tahun lalu tuh aku nitip doa ke sahabatku untuk umroh, ternyata dijabah setahun kemudian. Rezekinya Masya Allah. Alhamdulillah. Hadiah. Hadiah. Ibadah umroh di ulang tahun. Apa yang waktu itu sempat kamu berpikir untuk mau umroh nih? Manajerku tuh kebetulan tiba-tiba ngabarin kayak, Dek, aku mau ngeberangkatin kamu umroh sama mama, mau nggak gitu. Terus aku bilang ke mama dulu karena takut mama kan nggak muda lagi ya Kak kebetulan. Jadi kayak aku nanya dulu karena ini kondisinya kita cuma berdua gitu. Papa kebetulan nggak bisa ikut kan karena kerja juga di Jakarta, jadi nggak bisa semendadak itu ditinggal gitu. Terus ternyata mama menyambut dengan baik gitu. Alhamdulillah. Minta ya Kak. Gitu. Pertama kali kamu Pertama kali. langkah di Tanah Suci gitu. Apa yang kamu ingat, momen apa yang rasanya tuh berkesan sampai sekarang? Jujur selama ini mungkin umurku waktu masih muda tuh setiap kali diajak umroh tuh kayak Belum tergerak. enggak deh gitu, deg-degan kan karena ya mikirnya kita manusia banyak dosa ya Kak, kayak belum siap gitu untuk pergi umroh. Tapi kenapa kayak 2 tahun kebelakang tuh aku kepengen gitu, terus ya mungkin kesempatannya belum ada, terus tiba-tiba ada tuh, jadi ngejalaninnya tuh benar-benar ikhlas gitu Kak. Dan benar-benar di sana dikasih kemudahan, nggak ada celah satupun, dan amazed aja gitu di sana. Ya padahal Kak Ros tau lah, maksudnya kita jalan-jalan ke luar negeri tuh udah kemana-mana istilahnya. Tapi ini tuh pengalaman yang beda banget menurutku, sangat spiritual, terus sangat mendalam yang nggak bisa dibandingin sama pergi ke negara manapun. Oh, ini masih berasa banget. Masih berasa Kak. Terus ini juga ada kejadian yang lucu juga yang mungkin nggak kebayang gitu. Katanya ada yang narik kamu untuk sholat di saf yang depan. Ya jadi, ya mungkin waktu itu aku juga agak mepet ya pergi, karena kan jalan dari hotel ke masjid kan kita tiap hari. Terus udah gitu aku sholat maghrib, itu udah penuh banget. Kan ada yang bagian perluasan kan Kak kalau di Masjidil Haram tuh. Bukan Masjidil Haram, di Nabawi. Itu udah penuh, terus aku lihat kayak, kok orang-orang pada ngegelar makanan gitu, pada makan. Dan itu memang kebetulan hari Kamis, sholat maghrib. Jadi aku mikir, oh kayaknya pada buka puasa kali ya, tapi kok nggak semua gitu. Udah aku cuma dalam hati ngucap gitu doang, terus tiba-tiba aku maju ke saf yang depan tuh, itu kan udah rame ya. Terus di depan aku ada orang, di belakangku juga ada orang. Terus tiba-tiba ada kayak pemuda Arab gitu, umur kayak 17-18an. Tiba-tiba, come brother, narik aku sendiri. Terus orang-orang yang duduk tuh kayak di barikade gitu loh Kak, yang kayak sama security disuruh minggir-minggir gitu. Terus tiba-tiba ada tempat satu di saf kedua kosong. Aku disuruh duduk, terus tiba-tiba dia bilang kayak duduk aja. Terus dia balik ngebawain aku hampers makanan Kak. Masya Allah. Terus aku sepanjang sholat maghrib itu kayak netes air mata sendiri, kayak ya Allah, nggak nyangka ini tuh udah penuh, aku niatnya ibadah, tiba-tiba dikasih tempat gitu loh Kak. Diberikan kemudahan sama Allah. Masya Allah. Mama gimana? Mama alhamdulillah juga happy banget. Dan kebetulan kan ya kalau aku kan pergi sama mama, safnya udah pasti beda ya Kak. Nah jamaah di rombongan aku tuh alhamdulillah baik banget. Kayak mama juga dijagain sama ada yang cewek pergi, anak muda sendiri, digandeng kemana-mana. Jadi ya aku bersyukur banget Diberi mudah. diberikan kemudahan. Kekhusyuan ibadah, nikmat ibadah ya. Doanya apa? Aku sudah tahu pasti ini akan ditanya sama Kak Ros. Doanya udah pasti sehat-sehat, Amin. bisa merasakan perjalanan yang panjang dengan kedua orang tua, karena kan alhamdulillah masih hidup dua-duanya. Amin, insya Allah. Diberikan kemudahan untuk balik lagi, lengkap bertiga, sekeluarga, umroh, rezeki udah pasti, jodoh juga. Susah banget ngomong jodohnya ya. Aku tahu karena itu pasti yang ditunggu sama Kak Ros. Pasti mama juga tuh ya kan? Pastilah Kak. Yang terakhir itu kayak. Pasti. Nah ini juga ada yang menarik nih, dia ketemu jemaah juga yang barengan umroh. Tapi dia ketemunya Rangga. Dipanggilnya Rafael. Ada komen netizen juga. Aku lihat pas di bandara itu Rafael bukan sih yang vokalis Smash? Mirip aja kayaknya. Akhirnya pas pulang ke Indo di bandara memberanikan diri untuk nanya lagi, Kak Rafael bukan? Rangga bukan Rafael. Punten, Rafael Kristen, nggak mungkin umroh. Tapi kamu sering gak sih dikira Rafael? Maksudnya, Enggak sih, ya mungkin kan kebalik-balik kan. Terus mukanya mungkin bukan mirip-mirip. karena sama-sama R Iya, kan. Mungkin bisa di juga. sininya Rangga, Gitu. keluarnya Rafael.
Terus ini juga ya tetap ini kan duta Labubu ini. Dipakai koper. Kopernya juga gambar ini karakter ya. Oh. Maaf ya, jiwaku tetap. Iya. Terus ya. Abis itu apa koper harus barengan. Oh iya, ini kan sarung. Dalamnya pasti koper pembagian kan? Kalau koper yang bagasi sama. Oh, sama. Tapi kalau koper cabin beda-beda Kak. Oh, itu kan terserah. mau cuci kan luarnya nih. Dalamnya tetap mahal ya. Enggak. Karos. Tidak. Bisa aja gitu ya. Tapi ya insya Allah ya sama pengen bertiga sama Iya, Papa amin. juga. Papa masih sibuk kerja. Masih. Sibukan mana sama kamu? Kayaknya sih bukan dia deh Kak. Iya juga ya. Oke, nanti kita ngobrol. Kita masih akan mendudukan Rangga kursi bintang fakta. Tapi sama satu bintang tamu. Kita lihat dulu profil Dewi Gita berikut ini. Kita sudah bersama dengan Dewi Gita dan Rangga Mula. Rangga dan Gita. Rangga. Iya. Kita dudukkan di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku jawabannya fitnah atau fakta? Ibu kenapa duduknya cuma di sini di ujung doang, Bu? Iya. Nanti disangkanya ada suatu hal yang nggak bagus ya. Oke deh. Sempurnakan duduknya. Biar nggak gampang kaburnya kalau duduknya bener gini. Dewi Gita, fitnah atau fakta? Apa nih? Anniversary pernikahan kamu yang ke-32 kemarin, itu kan kamu sempat posting di sosmed seolah-olah Pak Arman Maulana itu ketiduran lupa. Padahal mah justru dia sekarang ini yang inget banget dari beberapa minggu sebelumnya. Dan postingan kamu itu hanya konten semata. Fitnah atau fakta? Dua-dua, nggak fitnah sih. Ada yang fitnah nggak? Nggak Nggak, fitnah. fakta dua-duanya. Fakta lupa dan fakta konten. Oh. Lupa, emang beneran lupa? Ya, dia mah selalu lupa. Dia itu beneran lupa? Iya dia gue udah gini. Ya udahlah gitu kan. Terus dia tuh malah mau kerja. Tadinya tanggal 11 itu ada kerjaan. Mang tadinya tuh dia mau kerja mau keluar kota. Tapi ya dilalahnya tuh batal kerjaannya. Oh, pekerjaannya gatal, bukan dibatalin ya? Terus? Emang Allah Maha tahu ya keinginan istrinya. Terus batal, tiba-tiba batal. Ya udah gitu. Oke. Jadi ya yang nggak sengaja lupa atau mementingkan pekerjaan aku nggak tahu, pokoknya lupa aja gitu. Ya udah terus akhirnya apa ya udah itu bikin konten itu. Oke, ini dalam banget loh. Nggak tahu lupa atau sengaja atau mementingkan pekerjaan. Itu kayak dalam banget itu Bu itu Kan setajam Kak Ros ya mulutnya nih. Coba kita lihat video kontennya seperti apa. Kenapa meluknya sepeda coba? Udah jam 12 malam lewat, iya angger kambuh lupa we tanggal anniversary. Sianya, Masya Allah punya suami tercinta tehnya angger lupa aja anniversary. Sayang, happy anniversary atuh ih. Gusti, kakak ngekepan sepeda, lain ngekepan, lain ngekepan uing. Jadi ingetnya tuh kapan? Diingetinnya tuh kapan akhirnya? Ya itu pas memang bener jam 12 itu? 12 bikin Karena itu. lupa terus akhirnya sekalian bikin? Iya udah. Kirain udah inget dan itu memang trip ke Jepang itu spesial disediakan sebagai peringatan Enggak, anniversary? ke Jepang kan setelah tanggal 11. Oh bukan hadiah anniversary? Enggak, seperti tahun lalu. Itu bukan, Pak Arman juga bilang itu bukan. Lupa, malah pulangnya tanggal 10. Aku bilang kenapa, ini tahun lalu. Tahun lalu kan pulang pulangnya tanggal 10, nggak tanggal 11 aja anniversary dulu di Jepang, dia diem. Oh iya gitu ya. Kalau yang ini perginya sesudah anniversary ya. Anniversary-nya malah dia tidur. Iya. Nah, udah usia sih ya. Iya, udah usia. Ya malum lah ya, memang laki-laki, udah laki-laki dan usia ya udahlah. Ini Neng bentar lagi. Soalnya postingannya gini, Neng bentar lagi 11 Januari kemana gitu kan. Jadi kita pikir Iya, itu kan kapan tuh? Desember Sebenarnya. 9. Oh iya, Ingatnya Desember jauh hari. Desember dia. Terus lupa, kalau udah deket-deket itu lupa. Oh iya, itu umur sih. Bukan karena lebih mentingin pekerjaan bukan ya. Umur sih. Rangga, fitnah atau fakta? Kamu itu agak seneng banget gitu kalau dibilang muka kamu tuh mirip Cipung karena kamu berharap rezeki kamu juga seperti rezekinya Cipung. Fitnah atau fakta? Enggak sih Kak. Itu tuh teman-temanku aja yang bilang cipung-cipung gara-gara poni aku gini kan. Terus putih kan. Jadi gembil. Jadi Tapi dibilang aku seneng sama cipung-cipung. Cipung, nggak Aku juga apa-apa. seneng. Itu kan, Tapi tuh bener kan. kamu mirip Cipung, apa-apa lah. Kalau
kalau gini sih kayak Rafathar. Aduh gemes banget sih mukanya, lucu banget sih. Oke lanjut, fitnah atau ada komentar netizen gitu aja. Mohon maaf udah kadung ya, cipung banget gitu ya. Berikutnya ada lagi komentarnya. Udah cuma gini doang. Cipung banget. Apalagi mana? Kok cipung udah gede aja? Cipung vintage Wah, katanya. terima kasih loh. Oke, baik lanjut. Dewi Gita, fitnah atau fakta? Kalau hobi kamu itu adalah dulu ya, kamu itu adalah anak disco. Jadi bisa gitu seharian gitu disco, dan itu yang membuat kamu supaya nggak bayar, akhirnya kamu kerja di tempat itu. Fitnah atau fakta? Fakta. Jangan dibilang seharian di tempat disco dong, kok saya 24 jam. Emangnya pegawai? Security, Security. Jadi ngapain Bu? Iya, aku tuh seneng banget musik. Iya, dan sama Sebenarnya ini ya, musik, gitu ya. seneng joget, seneng Oke, gerak gitu. terus? Sampai akhirnya apa ya, biar gue nggak bayar mulu tuh lagi zaman SMA. Ya udah deh, jadi lighting girl waktu itu. Lighting girl. Oh, wow. Jadi sambil lighting girl tuh Jadi kayak apa tuh baru lampu cik-cik kayaknya gue majid yang mana nih gitu. Oh gitu. Jadi sambil ngikutin lampu. Jadi kamu di situ ya. Iya. Panggung kamu itu panggung sendiri tuh Panggung lighting. sendiri kan jadinya puas kan jogetnya. Oh, bukan di belakang backdrop bukan ya? Enggak dong. Kan zaman dulu tuh light nggak kayak suka disco sih. Kalau zaman dulu tuh atau club sekarang gitu si lighting tuh dekat DJ. Oh gitu. Jadi sama-sama Pinggir-pinggiran. gitu ya. Nah, jadi DJ di karos, lightingnya di sini. Wis, keren. Barengan panggung sendiri. Ih, Kalau keren sekarang banget. lightingnya nggak kelihatan jadi mana ya. Iya, kalau padahal kan seru sekarang. ya. Seru, lighting girl. Aduh, aku nggak ngebayangin. Oke lanjut, Vita atau fakta? Rangga. Apalagi Selama kan? ini yang kita tahu Dewi Gita itu adalah penari. Ternyata Ranggamu ini juga jago belly dance. Fitnah atau fakta? Yeay. Ini ada videonya nih, kita lihat berikut. Mau bilang fitnah, tapi astagfirullahaladzim, baru umroh loh. Iya juga. Tapi kan Malah itu video itu dikeluarin. itu tuh kayak olahraga kan, capek ya Bu ya? Iya, tapi itu kan tarian Timur Tengah. Itu tari Iya. sesama Namun lah. depannya wakwau. Kayak kita blur depannya. Ya. Karos juga jago, Ben. Jangan salah. Berarti Rangga bisa gabung sama kelas belly dance kita. Kayaknya ya, yuk. Kita challenge ya. Masih inget nggak? Mudah-mudahan ya, gini, Kak. apa musik itu tuh kayak olahraga gitu Iya, kan? iya, iya, Bola, iya. coba musiknya udah kita siapin ya, coba berdiri. Ayo. Kerincingannya mana kerincingannya? Rincingan. Oh dari Kadanda, oke mainkan musik ya. Hey, Gini. ini tolak. Oh, iya. Ya, pintar. Ayo. Oh, gini. Tuh, gini. Cimi. Goyang. Sampai belakang dong, Kak. Diajarin main ibu lagi. Dia jagoan karo sama Silakan duduk. Ini lagi challenge suruh diadu katanya aku sama Dewi Gita. Aduh. Ayo dong. Kita harus ada. Ayo dong. Kayak Rangga tadi kayang. Oh iya. Ayo. Bertiga lagi. Aduh ya ampun, saya nggak makan ya. Begitu. Oke. Jangan dada deh. Dia makanya bingung nih kita geraknya gimana ya. Oh gini. Cimi. Dia mah bagian yang lembut ya kayak gue kayak. Ini sih diulang tahunin. Pengennya ya. Ini ya. Jiwa-jiwa gimana Agak gitu ya. terengah-engah ya namanya juga ya. Nanti besok deh kita Jiwa-jiwa bikin penari, mohon koreografi. maaf, nggak bisa dengar kendang sedikit. Lanjut Vita atau fakta Dewi kita. Lagu baru kamu berjudul Jalir Janji itu bercerita tentang ingkar janji, diciptakan oleh kamu sendiri berdasarkan pengalaman pribadi. Fitnah atau fakta? Setengah-setengah. Ngap ya. Ngap bener. Tapi Jalir Janji emang artinya ingkar janji. ingkar janji. Jalir. Kamu yang nulis? Iya, aku yang nulis lirik. Jadi siapa yang ingkar, dan Bu? melodi. Orang-orang sekitar. Orang-orang sekitar, pengalaman sakit hati aku
diingkari janji sama orang-orang sekitar terdekat ya adalah pastilah ya. Ya disurahkan lah gitu. Itu nulisnya kapan? Udah berapa lama tuh nulisnya? Sebenarnya baru karena memang kebutuhan untuk soundtrack salah satu film yang nanti akan hadir. Terus Tapi inspirasinya dari menggali inspirasinya pengalaman? dari sinopsis film tersebut sama filmnya Lastri bolehlah numpang. Sama gali perasaan, gali rasa gitu ya hanya kira-kira 2 bulan lah prosesnya. Oh cepet ya. Akhir tahun kemarin lah jadi gitu. Wah, jadi kayak aku tadi pengen lihat liriknya kayak apa sih? Liriknya ya di situ sakit hati banget kalau diingkari janji sampai rasanya tuh pengen mengakhiri hidup gitu loh. Diingkari janji atau dihianati ini sebenarnya, Bu? Iya, diingkari janji itu kan rasanya seperti dihianati. Oh, rasanya seperti itu. Ya kan? Ada momen itu ya. Iya. Oke. Kalau kita misalnya tidak ditepati janji oleh seseorang kan rasanya kok gitu amat ya, kayak merasa dihianati gitu. Dan rasa pengen bales gitu kan. Sampai ada rasa seperti itu gitu. Kalau ngegali lebih dalam makanya kan di firman Allah aja kan nggak boleh kita sebagai manusia itu ingkar janji karena ada di dalamnya itu ada dosa ya kan, ada yang memang itu tidak baik untuk yang untuk yang kita ingkar janji dan juga tidak baik untuk yang diingkari janjinya karena itu Untuk ada menyakiti. rasa-rasa yang sakit. Oh, yang tapi sekarang udah rilis nih. Lagunya yang rilis. Hatinya belum. Rilis lah. Hatinya rilis lah harus. Oh, hatinya rilis ya. Jangan mancing dong, sekarang mancing deh dia. Pancing lagi selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indosiar.